Oke, saya rekam dulu biar nanti kita punya dokumen. Nah, ini sesuai dengan kalender akademik tahun 2020-2021 terdapat 37 mahasiswa yang sudah melakukan pemrograman seminar proposal. Ya, tolong dimut ya. Nih, tolong dimut yang lainnya. Ya, tidak kredit. Nah, ini ada yang sudah mulai berjalan bimbingan dan lain sebagainya, ada juga yang sama sekali. Ya, kalau saya lihat di sini, ya ada yang terbaru angkatan 2018 ya, 2018 yang mahasiswa terbaru, yang mahasiswa terlama ini angkatan 2015 yang saat ini sudah program angkatan lama ya. Nah, harapannya mahasiswa-mahasiswa Prodi Teknik Elektro ini lulus tepat waktu, yaitu semester 8 sudah lulus. Ya molor sithik apa sih jane ya. 2019 semester 9, tapi UAPI itu 8 semester. Nah, nanti maksimalnya adalah ada di semester 14 kalau nggak salah. Ya, 14. Itu terakhir. Secara otomatis akan DO nanti. Ya, akan di DO. Oke, Nawaf Nurazid di mute ya, di mute supaya tidak kredit. Oke, ini adalah nama-nama yang sudah memprogram Sempro seminar proposal. Nah, nanti informasi seminar proposal ini akan saya tuangkan di ini, di Bebas Umpo. Nah, sini ya. Ada SME, informasi terkait diskusi dan lain sebagainya. Nah, silakan Anda cari di Bebas Umpo. Judulnya adalah seminar proposal skripsi yang dosennya saya. Pak, saya kasih tahu ini. Nah, untuk join kodenya Sempro itu aja. Ya. Oke, akan saya sampaikan terkait seminar proposal kali ini. Nah, sebenarnya seperti apa sih seminar proposal itu? Nah, yang pertama, silakan masuk di sini ya, di Bebas Umpo ya. Berapa yang belum masuk? Sebentar. Nah, sambil memasukkan yang baru saja join. Andri. Oke, seminar proposal. Nah, ini seminar proposal skripsi. Baik, mahasiswa. Seminar proposal skripsi tidak seserem yang kau bayangkan. Jadi santai ya. Khususnya bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti PKM dan sebagainya. Oke, saya mulai tentang seminar proposal. Nah, matikan dulu ya. Matikan dulu mikrofonnya. Ini punya siapa ini? Oke, tolong dimatikan yang sudah join ya. Nah, seminar proposal adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa teknik elektro minimal semester 7. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan capaian mahasiswa membuat proposal skripsi yang telah diseminarkan yang nantinya bermuara pada tugas akhir skripsi. Ya.
Nah, langkah yang pertama untuk menempuh seminar proposal skripsi, yang pertama mahasiswa memprogram mata kuliah sebesar 2 SKS. Kemudian mahasiswa mengikuti arahan dan sosialisasi sempro dari program studi. Nah, seperti saat ini ya. Kemudian mahasiswa memilih tema skripsi. Nah, di sini tema yang perlu Anda cari itu tema, bukan judulnya. Artinya begini, mosok belum punya anak sudah punya nama, ya dah. Berarti kan buat tema anak dulu, anak yang sudah lahir baru dikasih nama. Ya, sama, buat tema dulu akan mengangkat apa baru dikasih judul. Kalau judul akhir ya, judul nanti kalau sudah tema sudah ketemu. Terus yang ketiga, selanjutnya mahasiswa konsultasi ke prodi terkait tema yang akan diangkat, dikonsultasikan. Dikonsultasikan ke prodi. Nah, di sini nanti prodi akan mengarahkan mahasiswa terkait dosen pembimbingnya siapa, ya. Dosen pembimbingnya siapa yang cocok dengan tema tersebut. Nah, setelah ketemu dosen pembimbing, akan dibimbing terkait tema dan sebagainya. Di situ nanti Anda sudah mendapatkan judul dari pembimbing, ya. Tema diangkat, jenenge judul digawe sing apik, gitu, karena judul itu menentukan. Ya. Setelah itu, mahasiswa mendaftar ke prodi terkait tema dan judul yang telah disetujui oleh pembimbing. Nah, dengan membawa lembaran, kalau biasanya yang sudah itu ada lembaran pendaftaran ya, brosur pendaftaran itu, ya formulir pendaftaran ke prodi, ya, bisa minta ke TU ataupun juga print sendiri ya. Kemudian mahasiswa setelah mengajukan ini ya, didata di prodi, mahasiswa membuat proposal skripsi dan dibimbingan ataupun dikonsultasikan dengan pembimbing minimal 6 kali. Di sini Anda sudah diarahkan ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah ini. Nah, kalau sudah selesai, nah nanti sudah selesai pembimbingan sudah di ACC ya, oleh pembimbing ini, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ingat pembimbing 1 adalah pembimbing yang nanti mempunyai kewenangan membimbing terkait konten, alat kalian. Nah, sementara pembimbing kedua adalah terkait penulisan laporan. Nah, penulisan laporan Anda nanti baik buruknya penulisan, tata letak penulisan dan lain sebagainya adalah yang akan membimbing Anda adalah pembimbing 2. Kalau pembimbing 1 adalah yang mendampingi Anda, membimbing Anda terkait judul skripsi Anda, tema skripsi Anda, alat-alat Anda nanti akan seperti apa, jadinya akan dibimbing oleh pembimbing 1. Nah, kemudian setelah ini selesai, mahasiswa sudah melakukan pembimbingan 2 kali, sudah di ACC oleh pembimbing. Kemudian mahasiswa mengajukan seminar proposal ke prodi untuk dijadwalkan seminar dengan membayar biaya administrasi ke fakultas sebesar Rp100.000 di saat seminar proposal ya, di saat seminar proposal ini. Nah, untuk pembayaran di universitas nanti dulu ya, nanti dulu akan ada mekanisme ya. Ini ada peraturan baru tapi sementara ini dulu. Kalau mungkin tahun yang kemarin adalah bayar separuh dulu atau berapa, nanti ada aturan sendiri dan digodok lagi di fakultas. Intinya bayar dulu sebesar 100.000 ya. Tolong yang punya burung dimatikan dulu mikrofonnya ya. Oke, ini bayar 100.000. Selanjutnya kalau sudah selesai diseminarkan, di ACC oleh pengujinya ya, pengujinya dan juga pembimbingnya di saat seminar itu. Nah, kemudian mahasiswa memperoleh nilai dari seminar proposal yang kemudian akan diinputkan ke SIMTIK di semester akhir. Di semester akhir biasanya adalah semester 7 ya, sempro di semester 7 itu nanti akhir semester sama dengan UTS itu akan dimasukkan nilai Anda. Ya. Karena ini bagian dari skripsi yang dipecah menjadi seminar. Jadi harus ada nilai, Kalau tidak mengulang lagi program lagi dan sebagainya, ya. Nah, kalau sudah dapat nilai, kemudian setelah itu mahasiswa melanjutkan proposal yang sudah di-ACC oleh penguji menjadi skripsi. Proposal tadi berarti sudah di-ACC, penguji sudah dapat nilai, ya. Di-ACC lagi, dilanjutkan lagi proposalnya, yaitu adalah untuk pelaksanaan pengambilan data atau perancangan alat. Nah, kemudian di saat ini sudah mendapat nilai, maka
kita kan berganti semester ya. Kalau andainya di sini ada semester 7 atau semester ganjil, nah di semester genap waktu pemrograman mahasiswa wajib memprogram mata kuliah skripsinya. Bisa semester 8 ataupun semester 9 dan seterusnya ya. Ini wajib diprogram. Kenapa kalau tidak program tidak bisa dimasukkan nilainya nanti. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa mengerjakan skripsi dengan membuat penulisan laporan dan membuat alat jika skripsi bertema rancang bangun. Dan jika tema skripsi adalah penelitian, maka mahasiswa melanjutkan pengambilan data dan ditulis pada hasil di laporan skripsi dengan didampingi oleh dosen pembimbing. Pembimbingan skripsi minimal adalah 6 kali. Selanjutnya, setelah sudah selesai ya, sudah selesai skripsi Anda sudah siap, makanya alat sudah jadi, data sudah selesai, laporan Anda selesai, mahasiswa mendaftarkan ujian skripsi ke prodi. Nah, jika laporan maupun alat sudah tuntas dikerjakan dan telah mendapat persetujuan oleh dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Alat di sini sudah didemokan sebelum ujian. Didemokan, akhirnya biasanya di sini adalah apa? Pembuatan alat sudah dilaksanakan, pengujian alat sudah dilaksanakan, laporannya juga sudah diselesaikan, alatnya juga sudah didemokan ke dosen pembimbing masing-masing ini, gitu. Maka mahasiswa diperbolehkan untuk mendaftar ujian skripsi atau disebut dengan pendadaran. Nah, di sini puncak akhirnya Anda nanti. Nah, dengan membayar administrasi skripsi sekitar 850.000 di keuangan universitas. Nah, untuk tahun ini atau untuk periode ini, kalau biasanya di sini ada pembayaran 100.000 lagi, itu diadakan. Bagi kemarin yang sudah membayar, ya nanti akan dikembalikan setelah ujian skripsi ini selesai, administrasi selesai, maka baru akan dikembalikan. Jadi di sini pembayarannya untuk pendaftaran itu hanya waktu seminar proposal. Waktu ujian skripsi Anda membayarnya adalah ini. 850.000, ini 850. Wah, ini banyak ya nolnya. Salah. Nah, 850.000 di keuangan universitas. Nah, kemudian pendaftaran skripsi minimal berjarak 1,5 bulan sebelum jadwal wisuda yang terjadwal di kalender akademik. Ya, Anda silakan untuk melihat pendaftarannya. Kalau kurang dari 1,5 bulan bagaimana, Kak? Boleh, tetapi mungkin Anda nanti tidak bisa mengikuti wisuda pada periode yang sudah terjadwalkan itu. Bisa tetap terlaksana nanti ujiannya dan lain sebagainya, tetapi Anda akan ikut di periode selanjutnya. Kenapa? Di sini ada yang namanya masa pengecekan dan lain sebagainya. Ngarani lupa apa namanya saya. Yudisium ya, masa yudisium. Ya, namanya masa yudisium, itu ada pengecekan segalanya di sini. Jaraknya adalah 1,5 semester, ya, 1,5 bulan, bukan 1,5 semester. Ya, harapannya kenapa? Di sini di saat ada revisi dan lain sebagainya bisa dilaksanakan. Tidak seperti biasanya mepet besok wisuda baru ujian sekarang. Itu tidak. Karena apa? Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya, makanya 1,5 bulan minimal. Nah, kalau misalnya ini adalah kurang 1 bulan dan sebagainya, bagaimana Pak? Ya, tetap bisa dilaksanakan ujian skripsi, cuman nanti SK kelulusan atau wisuda nanti ngikut semester berikutnya. Artinya di sini Anda nanti sudah menuntaskan perkuliahan, cuma tinggal wisuda dan ijazah. Ya. Kemudian kalau sudah, mahasiswa menempuh ujian skripsi yang telah dijadwalkan. Ya, atau disebut dengan pendadaran ini, ujian skripsi. Ujian skripsi itu adalah mahasiswa diuji kemampuannya dalam menguasai bidang elektro. Apabila Anda mengerjakan uji coba alat, Anda menguasai secara teknis, bukan menguasai secara sales. Menguasai secara sales itu bagaimana? Oh, alat ini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, bisanya itu seperti apa? Mahasiswa harus mampu menerangkan. Misalnya adalah akibat tegangan 35 volt memicu sensor kemudian menggerakkan bla bla bla. Seperti itu caranya ya.
Jadi adalah ujiannya akan seperti itu, dibuat situ adalah untuk mengetes ataupun melihat kemampuan mahasiswa setelah lulus ujian, lulus dari teknik elektro. Nah, kemudian jika dinyatakan lulus, maka mahasiswa melanjutkan mengurus skripsi untuk diterbitkan SK kelulusan di sini. Nah, mungkin ada revisi dan lain sebagainya diproses di sini. Nah, kebutuhan-kebutuhan metodologi yang lainnya. Nah, jika dinyatakan revisi, maka mahasiswa wajib menyelesaikan revisi hingga dinyatakan lulus oleh dosen penguji dan mengikuti proses selanjutnya untuk mengikuti poin sebelumnya seperti ini. Kalau di sini waktu ujian skripsi Anda dinyatakan lulus, tidak ada revisi, maka ada lulus, dilanjut aja administrasinya. Tetapi kalau di sini dinyatakan skripsi Anda sudah dilaksanakan namun belum dinyatakan lulus, masih harus revisi. Maka di sini ada waktu 1,5 bulan ini biasanya dikasih waktu adalah untuk menyelesaikan apa yang membuat Anda tidak lulus. Misalnya ada revisi alat, revisi kalau revisi penulisan dan sebagainya gampang ya, revisi alat ataupun dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah mahasiswa sudah, berarti Anda sudah lulus. Nah, itu adalah prosesnya. Nah, selanjutnya gini, tips membuat proposal skripsi. Oke, yang pertama, tentukan tema dulu, jangan judul. Temanya mau angkat apa? Yang pertama misalnya adalah Anda akan mengangkat rancang bangun alat atau penelitian atau penanalisis data. Kalau merancang bangun alat, Anda merancang suatu alat sesuai dengan latar belakang. Tolong dimatikan ya, masih yang punya mikrofonnya masih nyala ini. Iya, Pak. Matikan dulu. Yang punya burung. Kalau mengganggu, nanti bisa saya keluarkan dari sini, ya. Ya, tolong dimatikan dulu. Oke. Nah, rancang bangun alat atau penelitian. Ya, rancang bangun alat ini Anda merancang sebuah teknologi yang sebelumnya belum ada. Loh, kok bisa, Pak? Ya, artinya gini. Mungkin sudah ada tetapi punya kelemahan. Mungkin sudah ada tetapi ada metodenya yang berbeda. Atau penelitian, analisis data. Analisis data ini berarti Anda sudah punya objek. Ya. Nah, di sini nanti keluarannya grafik dan sebagainya, analisis data ini sudah punya objek, alatnya sudah ada, sudah memiliki. Tetapi kalau di sini Anda merancang bangun sesuai tema yang Anda angkat terkait alat ataupun inovasi yang akan Anda tawarkan. Jadi rancang bangun itu berarti ada latar belakang, rancang bangunnya seperti apa, diujikan alatnya itu bisanya seperti apa. Nah, setelah itu belum diuji, nah ini sebentar lagi akan out, nanti kita ulang lagi ya, karena ini gratis ya. Nah, rancang bangun ini tidak diuji sampai seberapa implementasinya. Tapi kalau ini analisis data ini adalah menentukan sebuah alat yang sudah siap, kemudian dianalisis datanya, diteliti, kekurangan, kelebihan dan sebagainya cara kerjanya COVID ada di sini. Nah, setelah itu, setelah menentukan tema, yang pertama adalah pengamatan objek dulu di lapangan. Nah, diperkuat dengan studi literatur ataupun mencari latar belakang lapangan, misalnya Akbar Mgayopo itu ya. Kemudian dari latar belakang tersebut carilah permasalahannya. Ingat, masalah tidak dibuat-buat tetapi benar ada masalah untuk diselesaikan dengan sebuah solusi. Nah, di sini temanya pilih apa saja. Tapi harapannya nanti sesuai dengan roadmap yang dimiliki oleh prodi teknik elektro. Nah, kemudian setelah itu selesaikan permasalahan dengan ide teknologi yang akan dibangun dengan analisis data yang akan dijawab. Ataupun dengan analisis data yang dijawab, ini adalah kalau yang ini penelitian. Tapi kalau yang rancang bangun, selesaikan permasalahan dengan ide teknologi yang akan dibangun. Ada latar belakang, ada masalah, Anda masuk di sini. Teknologi. Nah, di sini juga nanti Anda harus tetap membaca literatur. Nah, literatur adalah buku yang sudah disiapkan. Nah, dibaca ya, sudah hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, kemudian tema atau judul harus belum pernah diangkat orang lain atau belum terpublish di internet ataupun di jurnal-jurnal. Anda lihat nanti temanya apa. Loh, apa ya iso bisa. Nanti ya judul bisa dienggokne dan sebagainya, gitu. Tetapi caranya adalah itu didalami. Ya, misalnya temanya sama. Ya, kita cari dulu di situ ada kelemahannya apa. Masuklah di titik kelemahan tersebut untuk menyelesaikan ya dengan teknologi yang Anda ide tadi ataupun juga dengan apa
metode yang berbeda, cara yang berbeda. Oke, ya. Kemudian setelah ini tema sesuaikan dengan penelitian dan keahlian dosen calon pembimbing dengan cara ketik nama calon dosennya di Google yang akan dipilih ya, di Google Scholar. Ketik misalnya Didik Rianto Unmu Ponorogo, nanti akan ketemu di situ hasil penelitiannya. Hasil penelitian atau karya tulis yang sudah bidangnya apa di situ. Anda bisa mengikutinya di situ. Kalau tidak ada bagaimana? Ya terpaksa nanti harus mencari. Prodi akan mencarikan ya, siapa yang kira-kira cocok di situ. Nah, setelah itu penentuan dosen pembimbing dibatasi jika dosen dengan tema yang akan Anda angkat sudah melampaui batas kuota, maka silakan mencari tema lain dengan dosen pembimbing lainnya. Ya. Tuh, jadi orang dari siji Pak Didik iki sing gawalak dhewe, Pak Musin sing enak dhewe, aku tak melu Pak Musin ae kabeh. Penak gampang, enggak bisa karena ada jatah masing-masing. Nah, ini salah satunya. Bidang keahlian dosen pembimbing prodi elektro ya. Sebagai yang bisa saat ini yang bisa menjadi dosen pembimbing 1 yang mengangkat menjadi pembimbing 1 adalah saya, Didik Rianto. Buah Budesri, Tika Pak Edi Kurnawan ini bisa membimbing pembimbing 1. Yang lainnya ini hanya untuk pembimbing 2. Pak Edi Kurnawan bisa menjadi pembimbing 2 bisa. Budesri pembimbing 2 bisa. Pak Didik bisa pembimbing 2 bisa juga. Karena dosen-dosen kita hanya ini ada 7 orang dosen ini. Nah, yang bisa blok tebal ini bisa menjadi pembimbing utama untuk atau pembimbing 1. Nah, misalnya saya Didik Rianto yaitu bidangnya apa? Elektronika, konversi energi, misalnya tenaga listrik, tenaga surya dan telekomunikasi. Bu Desrianti adalah bidangnya adalah sistem informasi manajemen. Nah, Pak Edi Kurniawan kecerdasan buatan dan jaringan komputer. Nih Pak Edi Kurniawan ataupun komunikasi digital. Pak Musin elektroinstrumentasi. Bu Resma sistem kendali, image processing, elektromedis. Gus Nanang komputasi cerdas dan visi. Ya. Pak Jawad Sultan elektronika, sistem kendali dan konversi energi ini. Nanti Anda cari temanya akan mengikut yang mana. Ya. Nah, langkah pertama nanti bisa konsultasi ke prodi. Bisa melalui TU dulu, kemudian TU, kemudian akan konsultasi dengan terkait tema yang akan diangkat. Kira-kira saya kemana? Dan kira-kira Pak di sini saya tidak ada, saya harus kemana? Ya. Kemudian dalam perlu Anda ketahui yang namanya dosen pembimbing itu tidak mempersulit kalian untuk lulus, enggak. Adalah apa? Dosen pembimbing adalah untuk menyelamatkan Anda dari pertanyaan-pertanyaan pengujian-pengujian dari dosen pengujinya. Di skripsi itu algojonya, penentu lulus tidaknya adalah dosen penguji. Maka biasanya dosen pembimbing itu akan mendampingi membimbing mahasiswa sebisa mungkin supaya lolos dari algojo istilahnya ya, dosen penguji itu. Makanya kalau kadang-kadang wah ini belum lulus itu memang dianggap itu nanti kalau tetap itu akan tidak selamat, artinya skripsi Anda bisa dianggap batal di waktu penelitian. Oke, tolong dimatikan ya, ya tadi. Ya. Nah, jadi kenapa dosen pembimbing itu pengen membuat Anda sempurna? Karena dosen pembimbing itu disitulah dosen akan menyalurkan ilmunya kepada Anda, membimbing Anda ya sebaik mungkin supaya nanti Anda lulus menjadi yang terbaik. Ya. Jadi usahakan bimbingan sesering mungkin. Lek bimbingan pisan kayak terus saja wangel Anda kalian kok wah malas bare angel Pak bingung. Nah, kalau bingung itu kalau nanti dosen akan menurunkan grade-nya jika Anda nanti adalah sudah sering dibimbing ini nggak mudeng, bimbing ini nggak mudeng, maka dosen pembimbing akan menurunkan grade-nya bagi Anda. Jadi diikuti aja dulu. Diikuti aja dulu bimbingannya, jangan malah pisan wah ini kok durmen ya permintaan dosennya saya. Nah, dosen kan enggak tahu karena apa? Dosen itu pengen yang terbaik dengan hasil yang terbaik kira-kira. Tapi kalau nanti yang dibimbing itu enggak memiliki kualitas yang terbaik, maka dosen akan menurunkan grade-nya. Ya, menurunkan grade-nya. Kalau yang pertama biasanya bimbingan pertama 2, 3 itu masih tinggi. Anda akan dibawa ke
grade yang tinggi oleh dosen pembimbing Anda. Ya. Nah, kemudian setelah itu cara menulis proposal skripsi. Ikuti peraturan yang tertuang di buku skripsi. Oke, dimatikan dulu. Ikuti arahan pembimbing, ikuti aja. Kemudian jangan lupa kalau bimbingan itu menggunakan SMS dan baik dan benar. Jangan, Pak, posisi di mana? Oke, saya mau ke sana. Jangan. Assalamualaikum dulu, kenalkan nama ini, saya akan ini. Kiranya saya bisa bimbingan kapan dan mekanismenya seperti apa. Seperti itu cara berbahasanya dalam BA. Jangan, Pak, posisi di mana? Pak, ada di kampus. Ah, ini buruk gitu. Seperti tidak menghargai orang tua atau orang diangkat di atas Anda. Ya, Pak, di kampus enggak? Nah, itu enggak boleh. Assalamualaikum Pak, saya ini enggak mau apa, apakah Bapak hari ini di kampus atau tidak? Itu caranya. Ya. Sebenarnya ini sudah tidak saya sampaikan di kelasnya universitas ya, karena hal-hal itu sudah dibentuk Anda di waktu di SMA maupun SMP. Tapi ternyata di SMA dan SMP tidak bisa dibentuk, belum dibentuk Anda, belum terbentuk, maka mau tidak mau di perguruan tinggi, dosen tetap membentuk norma-norma itu pada Anda. Nah, kemudian lakukan pembimbingan secara berkala dan rutin. Pembimbing 1 membimbing bagian tema maupun konten, pembimbing 2 membimbing penulisan proposal. Kemudian catat setiap aktivitas bimbingan di buku bimbingan yang telah didapat dari fakultas, bukan hanya dikosongi terus dijaluk tanda tangan. Tidak ada gunanya tanda tangan itu. Yang ada gunanya adalah tanggal nomor 1, tanggal berapa, bulan berapa, bimbingan tentang apa, baru ditandatangani. Nah, di situ dosen akan melihat bimbingannya kemarin apa. Sih jelas di catatannya itu. Jadi dosen tidak bolak-balik lagi, tiba-tiba sudah jadi bab 4 sampai bab 4 kembali lagi ke bab 1. Karena apa? Karena aktivitas Anda tidak kalian tuliskan di buku itu dan tidak kamu serahkan pada dosen pembimbing. Hanya disimpan, terus minta tanda tangan di akhirnya. Nah, itu ya. Jadi silakan diikuti hal seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui bahwa konsentrasi prodi elektro itu ada 2, yaitu sistem komputer dan elektro. Sistem komputer diantaranya adalah sistem robotik ya, dan telekomunikasi digital. Ini mata kuliah ini semua sudah ada dapatkan. Ya. Kemudian kalau elektro itu ada power dan elektronika. Apa bedanya elektro sama elektronika? Elektro itu masih skala besar. Kalau elektro itu adalah skalanya adalah sudah fokus pada arus lemah. Kalau ini besar, bisa elektrokomputer, bisa kelistrikan, bisa dan lain sebagainya, bisa power dan lain sebagainya.